Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, sahabat-sahabat pecinta seni Qur'ani yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan kalian selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kami ingin menyapa kembali teman-teman sekalian, tentunya dengan nuansa yang baru. Kalau kemarin kita sudah belajar irama lagu ros, maka kali ini kami akan menyapa teman-teman menggunakan irama yang baru, yakni irama lagu nahawan. Tentunya agar kalian cepat bisa belajar irama lagu nahawan, maka simak video ini hingga selesai. Teman-teman sekalian, lagu nahawan sangat jauh berbeda dengan irama lagu ros, baik dari ayunannya ataupun kesan yang akan ditimbulkan dari lagu itu ketika kita membaca. Kalau lagu ros, maka kesannya menyenangkan. Sedangkan kalau lagu nahawan, maka lagu ini menurut para ahli qiraah atau para qori dan qori'ah, lagu ini tergolong lagu yang sedih ketika dilantunkan dan sedih bagi yang mendengarkannya. Tentunya lagu ini selain sedih juga indah dan syahdu ketika dilakukan. Baik teman-teman sekalian, kita akan langsung masuk tentang bagaimana cara membaca Al-Quran menggunakan irama lagu nahawan bagi teman-teman yang masih pemula. Saya di sini akan memberikan tips yang mudah agar teman-teman bisa mengingat kuncinya. Tentunya untuk kita bisa paham suatu lagu, maka kita harus pahami dulu kunci-kunci dari lagu tersebut. Kalau lagu nahawan, maka kita harus memahami tangga nada dari lagu nahawan. Tangga nada lagu nahawan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tangga nadanya naik. Kemudian yang kedua, tangga nadanya datar. Kemudian yang ketiga, tangga nadanya turun. Nah, kita ingat ya, naik, datar, turun. Sudah ingat semua ya? Yang pertama, naik. Yang kedua, datar, yang ketiga turun. Kemudian naik, datar, turun ini akan saya masukkan kepada 3 huruf hijaiyah, yakni abata. Saya namakan teknik ini teknik abata. Teman-teman silahkan disimak. Untuk nada naik, maka abatanya seperti ini. Bisa ya? Coba dengarkan lagi. Jadi A yang pertama masih datar. Kemudian A yang kedua kita sudah naikkan. Bisa dicerna ya. Coba kita tirukan di rumah. 1, 2, 3. Abata. Sekali lagi. Abata. Itu untuk nada naik. Kemudian sekarang nada datar. Karena datar maka nadanya juga datar. Coba tirukan teman-teman di rumah. Sekali lagi. Itu
nada yang kedua. Untuk nada yang ketiga, nadanya adalah turun. Karena turun, maka A yang pertama masih mengikuti nada yang sebelumnya, kemudian A yang kedua sudah turun. Kita turunkan aba abata aba abata. Coba teman-teman di rumah diikuti aba abata aba abata. Sudah bisa dipahami tentunya ya. Coba kita akan ulang dari yang pertama. Aba abata. Sekali lagi naik. Aba abata. Kemudian nada yang kedua datar. Aba abata. Sekali lagi. Aba abata. Kemudian yang ketiga kita turunkan. Aba abata. Aba abata. Baik, jika teman-teman masih ada yang bingung, maka akan saya jelaskan satu persatu. Untuk nada naik, maka A yang pertama itu masih biasa. Kemudian A yang kedua sudah kita naikkan. Kita harus memahami ayunan-ayunannya. Kalau lagu Ros, maka ayunannya pun juga berbeda. Lagu Nahawan memiliki ayunan khas tersendiri. Contohnya seperti ini. Kita umpamakan huruf La. Kita akan nyanyi ya. La 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 la. Itu nada naik. Jadi ayunannya la 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 la. Ujungnya kita cengkokkan. Saya menggunakan apa? Itu bukan getaran, melainkan itu hanya gelombang lembut. Ya. La 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 la. Coba teman-teman, 1, 2, 3. La 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 la. Bisa ya? Kalau belum bisa, silahkan diulang-ulang kembali di rumah. Untuk nada 2, maka seperti ini. La 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 la. Kita datarkan. La 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 la. Paham ya? Saya akan putus-putus. La 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 la. Paham? Coba ikuti. La 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 la. Kalau belum bisa cengkoknya, boleh diluruskan. La 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 la. Itu juga benar, ya. Kemudian untuk nada turun seperti ini. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Faham? Kenapa harus ada tangga nada? Agar supaya teman-teman tidak fals dalam
melakukannya. Coba tirukan nada terakhir yang ketiga. La 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 la. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, teman-teman, coba kita ulangi lagi dari abata yang sudah saya contohkan tadi. 1, 2, 3. Abata. Agak dihentakkan ya sebelum terakhir. Abata, agar nadanya bisa naik. Kemudian nada datar bersama abata. Kemudian nada turun bersama abata. Tentunya teman-teman insya Allah sudah sangat paham ya. Baik, kemudian kita akan praktekkan kepada ayat Al-Quran. Nah, saya akan mengambil ayat yang sedang, karena karakter ayat dalam Al-Quran itu juga ada 3. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Kemudian akhiran ayatnya pun juga ada 3. Ada akhiran ayatnya yang panjang, yang sering kita sebut dengan mad arid lis sukun, atau ada akhiran ayat yang pendek, artinya tidak panjang, seperti kita sering temukan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Maka kemudian yang kedua, ada akhiran ayat Al-Quran yang dibaca 1 alif ya, bacanya mad tabi'i. Kemudian dari perbedaan akhiran ayat ini, maka juga membedakan cara kita melakukannya. Maka untuk yang pertama ini saya akan berbagi tentang cara melakukan Al-Quran pada akhiran ayat yang panjangnya mad arid lis sukun. Karena nanti kalau ini sudah bisa, untuk membaca yang lebih pendek akan lebih mudah tentunya. Mari simak ayat berikut ini. Teman-teman sekalian, lagu Nahawan sebagaimana saya sampaikan di awal terdiri dari 3 tangga nada. Yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Maka untuk membaca ta'awudz kita gunakan nada naik. Untuk membaca basmalah maka kita gabung nada datar untuk lafaz bismillahi, kemudian nada turun untuk ar-rahmanir rahim. Simak video ini sampai selesai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama bukan dengan abata yang sudah saya contohkan tadi? Coba kita ingat kembali. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian untuk basmalah maka kita gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya kita gunakan nada turun. Saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Bismillah, ini nada naik, kemudian lanjutannya adalah nada turun. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ulangi lagi ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah paham, mari kita masuk ke ayatnya. Nada yang pertama, untuk ayat pertama, maka kita gunakan nada naik. Coba kita ingat kuncinya. Kita masukkan dalam bacaan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sama bukan? Nah, coba ulangi lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo bersama tirukan di rumah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Teman-teman tentunya bedakan antara biddin dengan biddin ya. Kalau biddin maka ujung lidahnya itu ditekuk masuk kepada makhraj lam. Itu secara makhraj masih kurang benar. Yang benar adalah ujung lidah sentuhkan ke akar gigi seri bagian atas sehingga hurufnya menjadi da. Coba kita ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bisa ya? Kemudian kita pindah ke ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita ingat kembali kunci nadanya. Kita pindah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim. Bisa ya? Coba tirukan 1 2 3. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau belum bisa cengkok, boleh diluruskan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Juga benar ya. Coba kita pakai yang ada cengkoknya. 1 2 3. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian kita masuk ke ayat ketiga. Kita ingat kembali kuncinya. Kita pindah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bisa? Coba saya akan ulangi sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ujungnya, cengkoknya seperti ini. Kalau kita umpamakan huruf A maka ikuti miskin. Ayo teman-teman, kita ikuti bersama-sama. 1 2 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian kita masuk ke ayat keempat. Karena nada naik, datar, dan turun kita sudah selesai, maka ayat keempat kita masuk kembali ke nada yang pertama. Apa itu? Nada naik. Kita ingat kembali.
aba abata. Kita lihat struktur ayatnya, ini pendek ya, ayat pendek, maka lagu aa kita hilangkan, tinggal aba abata, itulah yang kita pakai. Coba kita praktekkan. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Bisa ya teman-teman? Ujungnya seperti ini kalau kita umpamakan huruf a. Kita latihan. Bisa ya? Coba kita bersama-sama. Fawailul lil musallin. Kemudian kita lanjutkan ayat ini ke ayat yang kelima. Kita ingat kembali kuncinya. Aba abata alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu ujungnya. Coba tirukan bersama. Alladzina hum an salatihim sahun. Bersama. Alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian ayatnya masih tertinggal 2. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Boleh kita baca ayat yang ke-6 menggunakan nada turun. Kemudian ayat yang ke-7 turun juga, karena sudah selesai. Akan tetapi boleh kita gabung menjadi satu. Contohnya seperti ini. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bisa ya teman-teman? Ini saya mencontohkan bagaimana jika ayatnya sudah mulai panjang. Maka tekniknya kita irit-irit. Kuncinya adalah aba abata. Itu kan sedikit. Maka ketika kita menghadapi ayat yang panjang, kita irit-irit. Aba abata, kita panjangin. Contohnya seperti ini. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Paham ya? Coba kita tirukan bersama-sama. Alladzina hum yura'una sekali lagi. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, seperti itu. Teman-teman, mari kita ulang surah Al-Ma'un ini mulai dari ta'awud bersama-sama ya, tirukan di rumah. Saya akan bacakan dengan tempo yang pelan agar supaya teman-teman bisa memahami lagunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, baik teman-teman, itulah tutorial pertama untuk irama lagu nahawan. Nantinya irama lagu nahawan ini memiliki ref. Kalau kita umpamakan lagu pop, maka lagu ini merupakan refnya. Akan tetapi para qori dan qoriah sering menyebutnya lagu selingan. Nanti akan saya ajarkan di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa teman-teman untuk tetap selalu stay di. Oleh karena itu, jangan lupa teman-teman untuk selalu update dan menonton video dari channel kami ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.